semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Yuni Nur Indasari, dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Anak-anakku, pada hari ini kita akan membahas sebuah materi yang sangat menarik. Kenapa sangat menarik? Karena di zaman yang serba digital ini, hal ini sangat penting dan harus kita tahu. Apakah itu? Yaitu tentang adab bermedia sosial. Sebelum kita masuk kepada adab media sosial, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu media sosial. Di antara kalian, saya yakin sudah tidak asing lagi dengan istilah media sosial. Mungkin mayoritas penduduk di Indonesia adalah pengguna media sosial. Jadi sebenarnya apa sih itu media sosial? Media sosial adalah teknologi interaktif yang memfasilitasi penciptaan, berbagi, dan agregasi konten seperti ide, minat, dan bentuk ekspresi lainnya di antara komunitas dan jaringan virtual. Media sosial merupakan satu wadah digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya dalam entah itu dalam komunikasi melalui teks, foto, ataupun video. Berdasarkan fungsinya, media sosial itu terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama yaitu social networking. Apa sih itu social networking? Social networking itu adalah media sosial yang berfungsi untuk membantu orang-orang untuk tetap berhubungan dengan individu lain melalui sosial media. Contohnya Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp. Kemudian yang kedua yaitu media sharing network, yaitu media sosial yang digunakan untuk share berbagai media. Contohnya YouTube. Kemudian yang ketiga yaitu discussion forum, yaitu forum diskusi di dalam media sosial. Contohnya Kaskus, Quora, dan sebagainya. Yang keempat yaitu social blogging network. Social blogging network adalah sebuah media sosial yang digunakan untuk share informasi dalam bentuk tulisan. Kemudian social audio network, live streaming sosial media, dan review network, dan mungkin masih banyak lagi jenis-jenis media sosial yang lain. Penggunaan media sosial sering sekali memiliki konotasi negatif. Namun sebenarnya ketika media sosial digunakan dengan bijaksana, media sosial juga memiliki dampak positif yang luar biasa. Di antaranya, dengan media sosial bisa memudahkan kita di dalam berkomunikasi. Keluarga yang jauh tidak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk hanya sekedar berkomunikasi. Kemudian, dengan adanya media sosial, memudahkan kita dalam mencari sebuah informasi. Apa saja informasi yang kita inginkan bisa kita cari melalui media sosial. Media sosial juga memiliki dampak positif dalam pengembangan bisnis. Sekarang banyak sekali akun-akun media sosial yang digunakan untuk pengembangan bisnis seperti Shopee, Tokopedia, dan sebagainya. Selain itu, media sosial juga merupakan sarana hiburan dan juga digunakan sebagai sarana pembelajaran. Akan tetapi, hal tersebut hanya berlaku bagi penggunaan media sosial yang bijaksana. Akan tetapi sayangnya banyak di antara kita sering sekali tidak bijaksana dalam penggunaan media sosial. Sehingga akhirnya media sosial berdampak buruk tidak hanya untuk diri sendiri, bahkan sering sekali merugikan orang lain. Apa saja sih dampak negatif dari media sosial? Coba cermati slide. Yang pertama, ternyata penggunaan media sosial bisa mengganggu kesehatan mental. Kenapa? Banyak anak-anak sering sekali sibuk dengan media sosialnya sehingga menjadi anak yang antisosial atau apatis karena mereka sibuk berkomunikasi di media sosial, tapi mereka lupa bahwa mereka hidup di dunia yang nyata. Yang kedua, penggunaan media sosial membuat pengguna menjadi kecanduan internet, yang dimana penggunaan internet yang berlebihan, penggunaan media sosial, alat elektronik yang berlebihan, ternyata tidak baik loh untuk kesehatan. Bisa menyebabkan gangguan organ mata dan sebagainya yang sangat berbahaya. Penggunaan media sosial bisa menyebabkan penyebaran informasi palsu atau hoax.
Ya, banyak sekali hoax-hoax yang muncul karena penggunaan media sosial yang tidak bijaksana, dan sayangnya sering sekali kita sulit membedakan mana berita yang betul dan mana berita yang ternyata hanya sekedar hoax belaka. Sehingga akhirnya kita menganggap bahwa berita hoax itu adalah sebuah kebenaran yang akhirnya akan merugikan orang lain karena menyebabkan fitnah. Kemudian bisa menyebabkan cyberbullying. Banyak sekali orang-orang mengumpat di media sosial terkait dengan orang lain, menilai orang lain, seperti itu. Kemudian media sosial juga memiliki dampak buruk, yaitu terkait dengan aksi pornografi. Mari kita perhatikan ayat berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Shadaqallahul azim. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu bertabayun dalam sebuah berita, melakukan cek dan recheck pada setiap informasi yang kita dapatkan pada sumber yang terpercaya, sehingga informasi yang kita dapatkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lantas, bagaimanakah caranya beradab dalam penggunaan media sosial? Yang pertama, tidak menyaksikan bahkan menyebar konten yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menggunakan media sosial dengan sewajarnya, memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat di media sosial dengan positif. Yang ketiga, menyebarkan pesan dan informasi benar dan juga bermanfaat. Yang keempat, berhati-hati dalam menyampaikan pesan. Yang kelima, tidak menyebarkan aib atau keburukan orang lain. Kenapa sih kita harus beradab dalam penggunaan media sosial? Ya, karena penggunaan media sosial yang tidak beradab bisa menyebabkan banyak akibat. Coba perhatikan tulisan ini. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan kenapa kita harus beradab? Ada banyak hikmah yang bisa kita dapatkan loh. Yang pertama, tentu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita selalu mengunggah konten-konten yang positif. Yang kedua, mendapatkan respect dari orang lain karena selalu menyebarkan konten positif. Yang ketiga, tentu menambahkan relasi. Yang keempat, terhindar dari informasi yang tidak benar. Dan yang terakhir, terjalin pertemanan yang positif dan harmonis. Dan tentunya sebenarnya masih banyak lagi loh hikmah yang bisa kalian dapatkan dengan beradab dalam media sosial. Setelah kita belajar bagaimana adab bermedia sosial yang baik, maka tentunya anak-anak sudah dapat menerapkan bagaimana penggunaan adab media sosial. Adab-adab menggunakan media sosial yang bisa kita terapkan diantaranya yaitu tidak menuliskan pesan atau komentar negatif terhadap orang lain, kemudian selalu berhati-hati dalam mengunggah apapun di media sosial, jadikan media sosial sebagai platform positif untuk mengembangkan diri, sebarkan dan buatlah konten-konten yang bermanfaat.
Salam bermedia sosial dengan bijak. Saya Yunin Unur Indasari undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.